Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih di awal tahun 2021 ini Kau telah memberikan kepada kami Bunda Maria sebagai teman seperjalanan dalam mengarungi badai-badai kehidupan di dunia ini. Semoga seperti Bunda Maria, kami tidak hanya mengikuti waktu tetapi juga mengenal kehendak-Mu dan karya-Mu, misi-Mu bagi kami di dunia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada tanggal 1 Januari 2021, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini menjadi tahun di mana kita sekali lagi menemukan kehendak Allah dan menjalankan kehendak Allah. Tidak hanya mengikuti arus waktu yang begitu cepat berlalu, tetapi juga mengenal, menjalankan kehendak Allah dalam hidupku, misi Allah dalam diriku, dan bagaimana kita mengenalinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal penting yang kita coba hayati di dalam seluruh hidup kita, yaitu kasih dan Roh Kudus. Sekali lagi, kasih itu adalah inti dari seluruh hidup kita. Mengasihi, ya, karena Allah adalah kasih, maka kasih itu adalah Allah sendiri. Ketika kita mengasihi, kita menjadi seperti Allah. Jadi dengan kata lain, auranya itu, ya, auranya itu, semangatnya itu, nilainya itu adalah kasih. Dan bagaimana kita memiliki kasih itu, maka ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu yang bisa kita praktekkan. Kenapa saya minta ini kepada Anda untuk memikirkan kasih dan Roh Kudus? Ya, karena nanti pada akhir hidup dunia, pada akhir dari tahun 2021, kita tahu tumbuh berkembang nggak, ya, kasih kita itu. Apakah aku memberikan kasih di mana ada kasih, di mana tidak ada kasih, Apakah aku berusaha mengasihi seperti Allah mengasihi? Nah, itulah pertanyaan yang paling fundamental. Karena manusia dipanggil untuk menjadi a man or woman God's love. Kita dipanggil untuk menjadi manusia, laki atau perempuan dari kasih Allah, ya, cinta kasih Allah. Jadi cara kita mencintai, cara kita mengasihi adalah cara cinta dari Allah sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mau memberikan satu tip kecil, ya, yang mungkin bisa kita praktekkan. Ya, saya kira ini bisa membantu kita. Yaitu apa? Yaitu kata kasih itu menjadi kata sentral dalam hidup kita. Jadi, nah, karena hidup kita juga penuh dengan tidak banyak kasih, ada kebencian, ada kemarahan, ada trauma, ada sakit hati, ada apapun juga di bawah sadar kita. Ya, karena itu seringkali bawah sadar inilah yang seringkali mengganggu kita, karena kita ingin mencintai secara sadar, tapi bawah sadar kita tidak mau mencintai. Seperti kata Paulus dalam surat Paulus kepada umat di Roma, aku mau mencintai, aku mau melakukan kehendak Bapa, tetapi yang kulakukan adalah bukan kehendak Bapa. Nah, inilah kontradiksi, paradoks kehidupan. Nah, bagaimana caranya mengubah? Maka saya mengajak Anda untuk terus mengulang-ulang kata kasih itu. Jadi misalnya begini. Jadi kedua, pertama itu kesadaran akan kasih. Kedua, bahwa kita melakukan segala sesuatu itu Allah dan demi Allah. Ya, sekali lagi, untuk Allah dan demi Allah. Dengan kata lain, bahwa karena hidupku berasal dari Allah, maka aku juga harus mempersembahkan segala sesuatu. Apapun yang kulakukan adalah untuk Allah. Maka Paulus mengatakan bahwa apa? Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah itu untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Nah, karena itulah, maka karena hidupku juga berasal dari Allah, maka saya harus membuat dekonstruksi, ya, menghapus luka-luka, menghapus segala sesuatu yang bukan cinta itu dalam batin saya, dalam bawah sadar saya. Maka saya mengatakan, saya adalah milik Tuhan, mencintai, ya, mengasihi, menyayangi Roh Kudusnya, ya. Saya mengasihi, mencintai Roh Kudusnya. Roh Kudusnya mencintai sayanya.
Nah, katanya ini penting karena saya adalah milik Roh Kudus adalah milik Bapa dan Putra. Jadi dengan mengulang-ulang gini, sayanya mencintai Roh Kudusnya mencintai saya. Sayanya mencintai Roh Kudusnya mencintai saya. Sayanya mencintai Roh Kudusnya mencintai saya. Nah, kenapa ini? Mengapa kita perlu diulang-ulang? Supaya menghapus segala yang di bawah sadar kita itu. Dan segala sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak berkaitan dengan cinta itu dihapus, ya, disembuhkan, ya, entah trauma, entah luka, rasa marah, rasa kecewa, karena inilah rasa sombong, kedosaan-dosaan kita inilah yang seringkali membuat kita tidak in tune dengan Tuhan, gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak, jadi karena Tuhan yang penuh kasih, tetapi kita tidak penuh kasih sehingga tidak cocok, ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena itulah Allah menjadi manusia supaya Allah dan manusia itu dalam tanda petik sejajar gitu loh, saling bisa berkomunikasi, ya. Nah, maka Allah menjadi manusia, maka itulah kita perlu in tune. Jadi harus sejajar, selevel dengan Tuhan. Nah, maka kita harus dan melakukan itu, mendoakan itu dengan gembira, dengan sukacita, dengan tersenyum. Jadi ketika kita misalnya dalam setiap hari ambillah rosario, diulang-ulang kata itu, manik-maniknya, biji-bijinya, sayanya mencintai Roh Kudusnya. Roh Kudusnya mencintai saya. Sayanya mencintai Roh Kudusnya. Roh Kudusnya mencintai saya. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan senyum. Ya, ketika saya melakukan itu, nanti lama-kelamaan segala yang bertentangan dengan Allah itu semakin disembuhkan. Ya. Nah, jadi itu salah satu cara bagaimana kita hidup di dalam kasih, ya, di dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang adalah roh cinta kasih itu, roh Bapa, itulah yang membuat kita menjadi kasih cinta dan Roh Kudus. Maka kalau kita menjalankan itu setiap hari, melakukan itu paling tidak 2 kali putaran rosario, maka kita lama-kelamaan akan berubah menjadi manusia yang baru. Cobalah, ya. Saya merasakan perubahan dalam hidup saya ketika saya mengalami, menemukan be man or woman God's love, ya. Be man woman of God's love, ya. Jadi mari saudaraku terkasih, dengan cara mengulang-ulang, yaitu sayanya mencintai Roh Kudusnya menyayangi saya, sayanya mencintai Roh Kudusnya menyayangi saya. Diulang sekali lagi, pelan-pelan, diresapkan, dimasukkan supaya cinta kasih Allah tuh masuk di bawah sadar kita, ya, masuk di bawah sadar kita dan menyembuhkan kita. Tetapi jalankan itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Saya yakin dalam waktu Anda, lama-kelamaan Anda akan sembuh dan akan menjadi lebih baik, lebih bermutu, dan kasih Anda akan semakin kuat. Karena tidak adalah cara lain kecuali bahwa hidup kita harus penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Dan hal yang sama bisa kita lakukan kepada Bunda Maria. Sayanya mencintai Bunda Marianya. Bunda Marianya mencintai saya. Sayanya mencintai Bunda Maria yang mencintai saya. Sayanya mencintai Bunda Maria mencintai saya. Dan seterusnya. Demikian juga dengan orang-orang yang Anda benci, Anda benci, Anda tidak cocok dengan Anda lakukan itu. Itu adalah suatu proses pembersihan, pemurnian. Jadi saudaraku terkasih, hari ini saya mengajak Anda di awal tahun 2021 ini, kita mengulang itu sehingga di akhir tahun 2021, saya yakin Anda dengan penuh cinta, penuh kasih, dan hidup Anda akan berubah. Karena apa? Karena batin Anda, karena bawah sadar Anda seringkali yang mengganggu. Misalnya ada kerap kali kita mengatakan, untuk apa mencintai dia? Enaknya dia telah melukai hati saya, ya. Nah, itu seringkali itu justru menjadi hambatan, ya, menjadi hambatan kita. Jadi ketika doa kita tidak dikabulkan karena ada dalam diri kita tidak ikhlas, tidak rela, tidak dengan sungguh-sungguh, ya. Karena itulah ketika kita mencintai Tuhan dengan ikhlas, dengan rela, dengan incun, jadi hidup kita menjadi baik, penuh dengan kebaikan, penuh dengan sama sifat Allah menjadi sifat kita menjadi sama. Jadi saudaraku terkasih, semoga Anda hari ini bersama saya melatih diri terus-menerus. Sekali lagi, sayanya mencintai Roh Kudusnya mencintai saya. Diulang-ulang terus. Dan Roh Kudusnya bisa Anda ganti dengan siapa? Mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin istri, mungkin suami, mungkin pacar, mungkin orang-orang yang telah melukai hati Anda.
dan jalankan itu dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan sungguh-sungguh mengalami kasih Allah di dalam hidup Anda. Semoga Tuhan menggerakkan Anda, mendorong Anda untuk menjadi seperti semirip dengan Tuhan. Karena kasih-Nya dan Roh Kudus itulah menjadi inti dari seluruh perjalanan hidup kita. Coba Anda perhatikan, berapa banyak kasih yang Anda miliki. Bukan kasihku, tapi kasih Allah. Semoga cara teknik sederhana ini dapat membantu Anda untuk mengubah hidup kita menjadi manusia yang penuh cinta. A man or woman of God's love. Menjadi manusia dari kasih Allah. Dan jalankan itu dengan penuh cinta, penuh kasih, penuh kegembiraan, penuh sukacita, dengan tersenyum. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda semua yang mendengarkan YouTube ini. Mendengarkan YouTube ini mendapat berkat dari hamba-Mu ini. Dan bagi Anda yang sakit, menderita, disembuhkan dari segala macam penyakit. Dan Anda penuh dengan kasih Yesus hari ini dan seterusnya. Dan jalankan segala sesuatu dengan penuh cinta, penuh kasih. Kepada apa saja, kepada orang lain, kepada benda, atau kepada siapapun juga. Ya. Ketika Anda mencintai, ketika kita mencintai dengan penuh, dengan cinta Allah, segala sesuatu akan berubah. Ya. Ama et fax, kata Agustinus. Cintailah dan jalankan segala sesuatu. Semoga Tuhan menyembuhkan Anda, memberkati Anda dengan cinta kasih yang membara. Tuhan memberkati Anda semua di awal tahun 2021 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.